cukup kematian sebagai pengingat. Gemerlapnya dunia dan kerasnya persaingan hidup seringkali membuat kita lupa akhirat dan kematian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam ayat-ayatnya, wal akhiratu khairul laka minal ula, yang artinya, hari kemudian itu lebih baik dari permulaan, Qiyas ad-Duha 4, dan wal akhiratu khairun wa abqa, yang artinya, akhirat lebih baik dan lebih kekal, Qiyas al-Ala 17. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita akan hal ini, bahwa kehidupan dunia yang fana ini benar-benar sangatlah singkat sekali jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Mustawid bin Syaddad era berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah seberapa banyak air yang ikut pada jari itu." Jadi, sungguh tidak dapat kita bayangkan singkatnya kehidupan dunia ini hanya berupa tetesan air yang sangat sedikit di satu jari bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat lama dan luas laksana lautan. Setiap bernyawa pasti mati. Suatu hari Imam Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu ia bertanya pada mereka, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Jawaban murid-muridnya, orang tua, guru, teman, kerabat. Lalu sang imam berkata, semua jawaban kalian benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Sebab janji Allah dalam Quran, kullu nafsin zaikatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati. Quran Surat Al-Imran 185. Sungguh kematian itu tidak pernah mengenal usia baik itu yang muda apalagi yang tua. Janganlah bangga umur muda, tubuh segar, wajah tampan dan cantik, kesehatan terjamin, mengira akan jauh dari kematian. Sekarang lagi musim mati muda, kalaulah tua ya emang udah waktunya. Kalau pedagang es kelapa yang diambil buat dagangan yang muda atau tua? Pasti yang dijual adalah yang muda, jual es kelapa muda. Jadi yang diambil yang muda dulu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa kematian itu akan menjemput kapan saja dan tak seorang pun mampu untuk menghalanginya? Sebagaimana firman Allah dalam Qiyas Al-Araf ayat 34, "Walikuli umatin ajalun nef'aidza aja'a ajaluhum la yastahiruna sa'atan wala ayastakdimuna," yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dalam Qiyas Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman, "Kul inna al-mauta aladzi tafiruna minhu fa'inahu mula'akikum summa turaduna ila'a, alimi al-ghaibi wal syahahadi fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna," yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah 8, ajal telah ditulis. Umur umat Nabi Muhammad berada di antara 60-70 tahun. Sabda Nabi, "Amaru ummati emba baina sitina ila sabayina wa akalahum men yajuj zalika," yang artinya, dari Abi Hurairah bersabda Rasulullah Shallallahu wa Ta'ala, umur umatku berkisar 60-70 tahun dan sedikit melewatinya. Ajal manusia telah ditulis oleh Allah pada saat masih berupa janin dalam rahim ibunya dalam umur 180 hari, kematian ditulis bersama dengan rizki, amal, kebahagiaan dan kesusahannya. Ada 5 alam yang dilalui manusia, adalah alam arwah, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Apabila ajal tersebut datang, maka ia tiba tepat waktu, tidak mungkin ditunda atau disegerakan sedetik pun dan ia tiba di bumi dimanapun orang tersebut berada. Kalau kematian menjemput, tidak ada lagi yang menemani. Bukan lagi istrinya yang cantik rupawan, atau suaminya tampan menawan yang menemani adalah amal syolihnya. Sekali malaikat Israel datang kepada kita mesti ngajak jalan kita. Siapa yang mau? Yang ngajak malaikat loh?
Makanya Rasulullah Shallallahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kematian. Supaya kita tidak terlalu cinta dunia, sehingga menjadi hubu dunia, dan takut mati. Kala Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Kematian sebagai pengingat. Imam Qurtubi pernah meriwayatkan bahwa Ed-Dakak berkata, barang siapa yang banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yakni, bersegera bertaubat, hatinya merasa cukup dan giat semangat dalam beribadah. Sebaliknya bang siapa yang melupakan mati, ia akan dihukum dengan 3 perkara, menunda taubat, tidak rida dengan rasa cukup, malas dalam beribadah. Rasulullah pernah bersabda, wakafa bil mauti wa'ido, yang artinya, cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Artinya bahwa kematian sebenarnya sudahlah cukup menjadi nasihat agar manusia selalu ingat dan beribadah kepada Allah Shallallahu wa Ta'ala, agar manusia selalu ingat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, aparat-aparat pemerintah tidak korupsi, hakim tidak lagi menerima suap yang membuat kasus hukum tambah buram. Dan jika seluruh manusia menjadikan mati sebagai nasihat, maka dunia ini akan tenteram, damai dan sejahtera. Tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan antar sesama manusia. Amin.